peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 di SD Negeri Kelagaran, Kapanewang Sanden, Kabupaten Bantul. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah bertujuan menyiapkan kompetensi calon kepala sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah. Diklat calon kepala sekolah dimulai dari tahap OJT 1, IST 1, OJT 2, dan kegiatan IST 2. Kegiatan OJT merupakan tahapan yang penting dalam rangka melatih calon kepala sekolah membiasakan bekerja berbasis data melalui kegiatan pengamatan, identifikasi masalah, refleksi hasil observasi, dan menyusun rencana kegiatan pemecahan masalah dalam bentuk rencana proyek kepemimpinan dan peningkatan kompetensi. Berdasarkan hasil kajian rapot mutu SD Negeri Kelagaran tahun 2020, ditemukan kelemahan pada standar proses, yaitu belum maksimalnya kegiatan supervisi dan evaluasi dari kepala sekolah maupun pengawas. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka diperoleh gagasan inovasi pemecahan masalah dengan judul yang saya angkat dalam RPK ini, yaitu peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran melalui program supervisi akademik SD Negeri Kelagaran tahun pelajaran 2021-2022. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah pembelajaran di sekolah, meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan model-model pembelajaran yang bermuara pada terwujudnya student well-being dan meningkatnya hasil belajar peserta didik. Langkah-langkah yang saya laksanakan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan program supervisi, monitoring evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Kegiatan perencanaan diawali dengan kegiatan rapat persiapan, pembentukan tim supervisi, penyusunan program kegiatan, penyusunan instrumen observasi, jadwal kegiatan, dan sosialisasi program supervisi. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan wawancara dan diskusi persiapan guru yang akan disupervisi, mencakup penyusunan RPP, metode dan strategi pembelajaran, media pengajaran, evaluasi, dan analisis hasil penilaian. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data kegiatan supervisi. Kegiatan refleksi dilakukan melalui kegiatan wawancara dan diskusi untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan guru, identifikasi keterampilan-keterampilan mengajar yang perlu ditingkatkan. Adapun tindak lanjut dalam kegiatan kelompok diskusi diharapkan adanya penemuan gagasan baru yang akan dilakukan dalam mengatasi kelemahan-kelemahan pembelajaran yang ditemukan pada siklus 1 sehingga dapat diperbaiki pada siklus berikutnya. Dari analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Terjadinya peningkatan kemampuan guru dalam mempersiapkan pembelajaran dari 80% menjadi 91,25% pada siklus kedua. Skor rata-rata pelaksanaan pembelajaran meningkat dari 78,03% menjadi 86,36%. Kegiatan RPK siklus 1 dengan nilai rata-rata skor 90% meningkat menjadi 97,14% pada siklus kedua. Kompetensi calon kepala sekolah dalam melaksanakan program RPK pada siklus 1 sebesar 95,71% meningkat menjadi 97,14%. Peningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik menunjukkan peningkatan nilai hasil belajar dari 78,46 menjadi 91,54 pada siklus yang kedua. Pencapaian student well-being menunjukkan peningkatan skor rata-rata dari siklus 1 sebesar 82,92% menjadi 95,83 dan masuk dalam kategori baik sekali. Berdasarkan hasil refleksi kegiatan RPK melalui program supervisi akademik yang dilakukan, dapat disimpulkan. Pertama,
guru telah mampu melaksanakan penerapan berbagai model pembelajaran. Kedua, kompetensi calon kepala sekolah meningkat dalam melaksanakan program RPK. Ketiga, program supervisi akademik berpengaruh terhadap pencapaian student well-being dan meningkatkan hasil belajar siswa. Saya Ayu Siti Mariam, siswa SD Negeri Kelagaran. Program supervisi pembelajaran yang dilaksanakan di kelas saya menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Wildan Khairunisa, siswa SD Negeri Kelagaran. Program supervisi pembelajaran yang dilaksanakan di kelas saya menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Saya bisa memahami materi yang diajarkan ibu guru. Nilai saya pun semakin meningkat. Terima kasih. Melalui program supervisi akademik ini, saya mulai dengan berbagai model pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, anak-anak terlihat senang dan bersemangat. Hasil evaluasi belajar mereka pun juga semakin meningkat. Untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah, saya melakukan kegiatan pengembangan kompetensi di Sekolah Magang 2, yaitu di SD Dayu Kapanewon Sanden. Adapun kegiatan peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2 meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil kegiatan. Tahap persiapan diawali dengan kegiatan menyusun panduan wawancara, instrumen observasi, dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam melaksanakan kegiatan, calon kepala sekolah melakukan kegiatan wawancara, pengamatan, dan studi dokumen sebagai laporan hasil pembelajaran peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2. Hasil yang diperoleh yaitu meningkatnya pengetahuan tentang pengembangan kompetensi kepala sekolah yang paling lemah berdasarkan pencapaian hasil AKPK yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi kewirausahaan. Demikianlah pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran melalui program supervisi akademik di SD Negeri Kelagaran tahun pelajaran 2021-2022 dan peningkatan kompetensi kepala sekolah yang saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.